Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, kami ini berselawat, saya khususkan buat kakak angkat kami, Intimat yang ada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, kami ini berselawat, saya khususkan buat kakak angkat kami, Intimat yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan kakak angkat kami berangkat umrah ke tanah suci, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan semoga selamat sampai kembali lagi. Ya Allah, kami mohon, dan siapapun yang mendengar kami berselawat, semoga tersentuh hatinya dan ingin selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan mulia. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bapurnama. Engkaulah Rasul dari para anbiya, sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah. Lahirlah baginda Muhammad
tercinta dengan wajah yang sempurna berpurnama. Engkaulah Rasul dari para anbiya, sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Mbak? Sini aja Mbak, nggak apa-apa. Duduk sini aja. Iya. Sini depanin aja, nggak apa-apa kok. Ayo Mbak. Masya Allah banget suaranya. Kalau boleh tahu dari mana? Iya Mbak. Dari mana? Saya dari daerah Lingsar Mbak. Tapi maaf ya, bisa suaranya agak besar dikit karena nggak kedengaran sama ombaknya. Oh iya. Ini lupa semua. Ini masnya di sini sama siapa? Tadi ya kita duduk di sana. Sendirian Mbak? Ya saya kan tadi kita duduk di sana. Terus dengar masnya sholawatan. Masya Allah banget, bikin tersentuh gitu. Oh gitu. Ya. Emang tadi mbaknya ngedengerin gitu? Iya. Oh, ya saya duduk di sini ya apa ya, karena habis keliling-keliling tadi, keliling sih ya tujuannya untuk ya nyari barang bekas sama nyebarin sholawat gitu. Tapi kebetulan tadi pas saya duduk sini saya ingat sama kakak angkat saya di Malaysia. Alamatnya itu Kuala Berang, Terengganu. Jadi dia mau berangkat umroh gitu. Minggu-minggu ini dia mau berangkat umroh, jadi saya ingat dan waktu itu memang sempat dia juga sebelum dia berangkat umroh dia minta saya lantunkan sebuah apa ya, lagu lah ya, lagu religi yang berjudul kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi yang tadi yang saya baca sebenarnya ya saya baca tadi gitu. Itu memang dikhususkan buat kakak angkat saya yang dari Malaysia yang mau berangkat umroh. Mohon maaf, udah ketemu sama kakaknya atau bagaimana? Selama ini ya belum ketemu sama dia, tapi ya gimana ya, nggak tahu, selalu inget aja gitu. Berarti ini amanah dari beliau apa inisiatif masnya sendiri buat sebarin sholawatnya? Kalau nyebarin sholawatnya memang saya dari inisiatif sendiri, karena memang saya dulu kebetulan pernah di pondok pesantren ya, di Islahul Ittihad Jabon Tantan cabang Kediri, Islahuddini. Jadi ya mungkin dengan sedikit ilmu yang saya dapatkan di sana itu yang saya coba amalkan ya, tapi dengan cara seperti ini. Jadi keliling lah untuk nyebarin selawat kayak gitu. Boleh tanya, ini kan daerahnya masnya udah biasa kesini apa baru pertama kali buat sholawat atau sebarin sholawatnya di sini?
udah biasa sih sini, udah sering kesini gitu. Jadi apalagi kalau hari Minggu pokoknya tempat-tempat rame kayak gini ya kan, namanya kita nyobain selawat ya, harus tempat rame kayak gitu ya, tempat-tempat wisata atau dimanapun di taman-taman gitu. Jadi kenapa harus tempat wisata, Mas? Ya apa ya, jadi karena tempat wisata tuh juga di samping juga di situ tempat orang rame gitu ya, pengunjungnya rame. Jadi kalau saya berselawat di situ mungkin banyak nanti yang mau mendengarkan atau nanti biar mau juga ikut berselawat kan gitu kan. Dan juga di samping itu juga kan kalau tempat wisata gini, apalagi ini daerah kita, perlu juga kita angkat ya. Mungkin juga bisa sedikit saya angkat bahwa di Lombok itu ada tempat wisata seperti ini kan gitu. Tapi tujuan utamanya sih keliling untuk nyobain selawat kayak gitu. Tadi kan kebetulan saya dengar suara Masnya, alhamdulillah ya, masya Allah bagus. Boleh ini nggak request selawat satu kali lagi? Selawatnya bebas sebenarnya. Boleh sih, boleh. Ya mbaknya senangnya selawat apa gitu, bebas saja gitu. Apa ya? Tergantung Masnya deh. Soalnya apa aja kan kalau selawat tuh bagus. Oh iya. Ya. Oh iya. Jadi tapi sebelum saya baca selawat, mungkin saya juga minta doa ya buat dari mbaknya berdua, untuk kakak angkat saya gitu yang mau berangkat umroh. Mudah-mudahan sejak dia berangkat sampai dia kembali lagi selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan juga mendapatkan di sana tuh ketenangan dalam ibadah ya. Dan walaupun namanya umroh kan itu juga haji ya, tapi haji kecil gitu ya. Ya mudah-mudahan kakak angkat saya itu juga mendapatkan nanti haji yang mabrur ya. Nah, nanti setelah pulang ke negaranya, ke Malaysia, nanti jadi seorang hajah yang mabrur gitu ya. Dan kita pun juga kepingin ya, dan mudah-mudahan saya juga nanti bisa ya. Mbaknya pingin nggak untuk umroh? Banget, malah sempat nangis sesenggukan karena apa ya, kan kadang lewat di beranda. Iya. Kabar atau postingan-postingan terkait umroh, kayak ya Allah kapan ya diundang kayak gitu, nangis sendiri gitu tanpa apa ya, nangis kayak istilahnya kayak orang ditinggal sama kekasihnya. Tapi ini bukan kekasih pacar ya, kan ya, tapi pengen banget diundang ke sana gitu. Sempat mau kerja di sana. Karena pengen banget buat umroh atau haji. Ya mudah-mudahan Mbak ya. Ya saya cuma bisa ngedoain juga buat mbaknya, mudah-mudahan mbaknya bisa ya nanti dapat panggilan dari Allah untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh ya. Karena mungkin semua orang mungkin kepingin ya untuk ke sana tuh, tapi nggak semudah itu ya, karena bagaimanapun juga itu harus melalui proses, juga lebih-lebih itu harus dengan dipanggil oleh Allah ya. Karena kalau cuma sekedar kepingin mungkin banyak lah ya orang kepingin ya, tapi kadang-kadang setelah sampai sana karena belum tentu akan mendapatkan satu haji yang mabrur gitu kan. Dan mudah-mudahan mbaknya nanti bisa ya berangkat ke sana. Boleh kasih kata-kata nggak buat misalkan umroh atau haji? Allah itu memanggil orang yang bukan mampu, tapi yang dikehendaki. Ada orang yang mampu tapi hatinya tidak tergerak untuk ke sana. Ada yang nggak mampu, Allah mampukan ketika Allah sudah menghendaki hatinya. Gitu. Ya, betul. Ya memang itulah makanya kita jadi tidak bisa kan diukur dari harta benda ya. Oleh karena itu barang siapa yang akan dekat kepada Allah, selalu dekat kepada dari setiap saat dekat kepada Allah, insya Allah Allah pun juga akan mendekat dan akan memberikan kasih sayangnya. Lalu bagaimana pengertian bahwa kita itu dekat dengan Allah? Memang kita ini kan kadang manusia ini sibuk dengan pekerjaan ya, kadang-kadang sibuk dengan dunia gitu kan. Tapi sekarang bagaimana cara kita itu walaupun sedang kita melakukan suatu pekerjaan dalam dunia ini, tapi tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari seorang Rasul. Mungkin di situ ada tingkatan bahwa ada ilmu ya, ilmunya bagaimana caranya. Mungkin bisa melalui dengan tarekahnya ya kan, sehingga nanti kita walaupun sedang begini pun juga selalu, jadi lebih-lebih kita tuh harus selalu sirullah gitu, sir ke Allah tuh, ingat kepada Allah gitu kan.
Lalu bagaimana itu mungkin ada pelajaran tertentunya ya. Insya Allah mudah-mudahan banyak juga nanti. Nah, kala itulah berarti kita itu selalu dekat dengan Allah, selalu bersama sama Allah. Kalau udah kita selalu bersama sama Allah, selalu dekat dengan sang Rasul pun, ya insya Allah kita akan mendapat kasih sayang. Kalau udah Allah kasih sayang, kita insya Allah pasti akan dipanggil nanti untuk ke ke tanah suci ya. Jadi sekarang gimana nih? Ada selawat? Ya, minta satu aja lagi selawat. Bebas semua selawat apa aja. Oh iya. Saya coba baca selawat ya Rasulullah ya. Karena bagaimanapun samping kita harus dekat kepada Allah, juga harus dekat kepada Rasulnya. Ingat kepada Allah, ingat juga kepada Rasulnya gitu. Karena kenapa kita harus selalu ingat juga kepada seorang Rasul atau Nabi Muhammad? Karena beliau itu juga orang yang sangat cinta kepada umatnya gitu ya. Sehingga kita pun juga harus cinta kepada beliau, dalam artian kecintaan itu seperti kata Mbak itu bukan cinta pacar ya, tapi karena kita juga tidak tahu bagaimana wajahnya seorang Rasul itu, seorang Nabi itu ya, setidaknya tapi kita selalu menyebut nama beliau, karena itulah mungkin satu tanda atau ciri orang cinta gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal hubbatu khadratu jahid fi sabilillah, alaikal hubbatu khadratu jahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati badi, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati badi, wa sammihum min dhanbi wa ghafaru dhunub Allah, wa sammihum
هم من الذنب وغفار ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله. Alhamdulillah. Masya Allah. Boleh tanya sekali lagi nggak terkait saudaranya ya? Iya, Ya di yang Malaysia, ya saudara angkat di Malaysia. Kalau boleh tahu, masnya bisa tahu beliau mau umrah itu karena sering kontekan apa gimana? Oh iya, dia sering ngontek, dia sering apa ya? Apa namanya? Ya, ya memang dia sering ngasih kabar kayak gitu, kondisinya seperti apa. Terus kemarin-kemarin kebetulan dia juga ngasih tahu bahwa dia mau berangkat umroh, dan mau berangkatnya minggu-minggu ini katanya udah mau berangkat apa, kalau nggak salah hari Rabu mungkin dia mau berangkat umroh. Masya Allah. Ini masnya semoga dapat berkah, nanti insya Allah kita semua dapat syafaat ya, karena amin, amin. Semangatnya dalam menyebar sholawat kan, apalagi di tempat-tempat seperti ini kayaknya orang nggak ada yang mikir ke sholawat gitu. Semoga masnya dapat berkah dari Allah. Nanti yang penting kita udah bertawasul aja ya sama anak baginda. Ya, mudah-mudahan ya kita semua ini mendapatkan keberkahan dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti ya. Karena bagaimanapun kita ini sangat-sangat mengharapkan syafaat baginda Nabi itu, karena dengan syafaat baginda Nabi lah kita akan bisa selamat nanti. Karena kalau kita ukur dalam kehidupan kita ini dengan perbuatan baik kita mungkin kurang karena apalagi kita ini mungkin dari langkah ke langkah, dari sekali kita mendengar atau melihat kadang-kadang selalu bermaksiat kepada Allah ya. Oleh karena itu mungkin ya kita juga dengan itu kita bertobat kepada Allah, sebanyak beristighfar, tapi kayaknya semua itu tanpa merasa gimana ya belum cukup gitu kalau tidak kita mendapatkan nanti syafaat dari baginda Nabi. Ya amin ya, mudah-mudahan Mbak ya. Amin. Tapi saya salut sama Mbaknya, padahal saya punya suara cuma sekedar ya, artian seadanya, suara jelek gitu, tapi Mbaknya kok mau dekat. Nggak ada yang jelek kalau selawat. Oh iya. Insya Allah suaranya. Iya. Tapi kenapa saya juga penasaran sama Mbak, kenapa saya kan kondisinya kayak gini Mbak, saya orang nggak punya, cuman saya berselawat kayak gini, tapi Mbaknya mau duduk bareng dekat saya kayak gitu. Apa perlu memandang orang dari penampilan? Enggak kan? Iya. Ya terkadang kita kebanyakan ya di realita kehidupan memandang orang dari ini, dari luar saja, dari segi baju, penampilan. Kadang orang kalau lihat yang pakaiannya jelek, compang-camping, mohon maaf, nggak mau bergaul gitu. Oh iya, betul. Memang. Tapi salah sih kalau lihat orang dari luarnya. Bisa jadi orang yang kita lihat buruk lebih baik dari kita. Iya, betul. Yang paling buruk itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita sendiri ya. Karena di situ juga ada apa ya namanya, mungkin sesuatu yang nafsu yang memang apa ya, yang selalu kita hina ciptaannya Allah gitu ya. Padahal kita tuh sama-sama ciptaan gitu kan. Jadi apa ya? Jadi disebutnya kalau kita menghina seorang berarti kita sama artinya menghina Allah, karena orang itu juga ciptaannya Allah gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih ke Mbaknya, dan saya berharap mudah-mudahan Mbaknya jadi contoh ya buat teman-teman kita yang lain, karena bagaimanapun Mbaknya itu orang yang sangat peduli dan tidak pernah melihat atau memandang orang itu dari segi kafarnya ya. Berarti kita sama, yang penting ketakuannya ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh nggak saya berpesan sedikit ke Mbaknya? Silakan Ibu.
karena bagaimanapun karena saya keliling menyebarkan salawat itu tujuannya adalah untuk agar kita semua umat Nabi ini selalu berselawat kepada baginda Nabi. Dan saya berharap mudah-mudahan mbaknya, ini sebagai pesan saya, mbaknya perbanyaklah berselawat, lebih-lebih ada selawat Jibril seperti itu ya, atau Allah misalnya ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena barang siapa yang membaca selawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga akan dibukakan pintu rezekinya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa, bahkan ulama salaf pun juga menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi 100 kali akan dibukakan pintu rezekinya. Nah, apabila dia membaca selawat sampai 500 kali dalam satu hari, dalam setiap waktu 100 kali, berarti 500 kali ya. Ya. Insya Allah dari sampai anak cucunya tidak akan pernah kekurangan. Dan barang siapa yang membaca selawat 1000 kali, api neraka tidak mau menyentuh. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya, kita bisa mengamalkan selawat. Dan pesan saya kedua, semoga mbaknya istiqomah ya, dengan berpakaian seperti ini menjadi contoh buat wanita-wanita yang lainnya ya, ya mbak ya. Karena ini baru gimana ya, bukti yang benar-benar mungkin ini yang disebut bukti berhati malaikat, yang berhati mulia gitu ya, yang mau duduk bareng sama seorang gembel seperti saya ini gitu. Tapi maaf mbak, ini sebelumnya saya bukan ngajarin atau bukan apa gitu, ini cuma sharing ya mbak ya. Silakan, nggak apa-apa, ilmu saling berbagi. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi gini mbak, karena saya harus keliling ini buru sore ya, saya keliling dulu mau nyobain selawat lagi, pak nggak apa-apa, saya pamit dulu gitu mbak. Masnya udah makan? Apa gimana? Udah? Belum sih mbak. Ini mas, mohon maaf ya, saya punya sedikit rezeki, nggak apa-apa diterima aja ya, buat makan atau kepentingan yang lainnya. Oh gitu. Apa-apa ya? Tapi aduh, kenapa sampai mbaknya mau ngasih uang nggak gitu? Nggak apa-apa, sedekah nggak buat kita miskin. Oh gitu. Ya, makasih mbaknya sebelumnya ya. Tapi saya maaf ya, bukan ngamen atau jual beli selawat gitu mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah mbak ya, saya pamit dulu mbak ya. Ini mas, bisa diterima ya. Aduh, nggak tapi apa-apa. gimana ya, saya jadi nggak enak atuh mbak. Karena Ya. saya juga bukan ngamen tadi. Saya ini niatnya ngebantu aja gitu, ngebantu. Ya Tahu dengan saya kasih uang ini bermanfaat buat Oh, iya. masnya. Iya. Nggak apa-apa ya. Ya, makasih mbak ya. Ya, kasih. Udah kalau gitu saya pamit dulu mbak ya. Hati-hati mas Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.